Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Kamis 9 November 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai kehidupan kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada Surat Paulus kepada Jemaat Roma yang ke-6, Surat Roma pasal 6. Kiranya firman Tuhan yang kita baca memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang memelihara hidup kami sampai pada hari ini. Biarlah setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami alami sungguh menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan membawa hidup kami untuk hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Mampukan kami tak kala kami membaca, merenungkan bagian firman-Mu, Kau juga memampukan untuk kami dapat menggenapinya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Roma pasal 6 ayat 1 sampai yang 23 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab
waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seorang pemuda datang ke seorang hamba Tuhan lalu menceritakan pergumulannya kepada hamba Tuhan itu. Dia mengatakan, saya tidak tahu lagi bagaimana harus mengatasi dosa ini. Saya dahulu kalah, sehingga saya merasa tidak ada harapan untuk menang atasnya. Ujarnya sambil menyebutkan dosa yang sering diperbuat olehnya. Sang hamba Tuhan lalu menasihatkan agar pemuda tersebut senantiasa mengingatkan dirinya bahwa ia telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari dosa. Mengawali nasihatnya kepada jemaat di Roma, di dalam perikop khususnya pasal yang ke-6 ini menyebutkan bahwa orang percaya hendaknya tidak lagi bertekun dalam dosa. Dosa pada ujungnya akan membawa pelakunya kepada kematian atau maut. Upah dosa adalah maut, dikatakan ayat yang ke-23. Bagaimana supaya dapat menang atas dosa? Tidak ada cara lain kecuali memandang bahwa kita telah mati bagi dosa, sekaligus mengarahkan hati dan pikiran kita untuk hidup bagi Tuhan Allah. Seseorang tidak dapat bertekun dalam dosa, tetapi pada waktu bersamaan ia sedang hidup bagi Allah. Sebaliknya, seseorang yang mengarahkan hidupnya bagi Allah tentu tidak akan tahan berlama-lama hidup berkubang dalam dosa. Roh Kudus akan menginsafkan orang tersebut. Sebagaimana Tuhan Yesus mengatakan, Roh Kudus memiliki fungsi menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Tentunya Roh Kudus dalam hidup orang percaya akan menginsafkan seseorang, baik dari awal dia bertobat maupun sepanjang perjalanan kehidupan bersama dengan Tuhan. Selalu diingatkan, yakni pribadi Allah di dalam Roh Kudus yang menyadarkan kita akan dosa. Dan tentunya Roh Kudus juga untuk mendorong untuk bertobat. Bertobat artinya meninggalkan Tuhan dan hidup untuk Tuhan. Bertobat artinya sadar bahwa dirinya adalah orang berdosa dan selama ini dosalah itu yang ditekuninya. Tetapi dia berbalik dan mengikut Tuhan dengan setia. Perjuangan untuk memilih hidup dalam dosa atau hidup bagi Tuhan akan menjadi pergumulan seumur hidup bagi setiap orang yang percaya. Keputusan sepenuhnya ada di tangan kita. Apakah kita memilih hidup untuk Tuhan Allah atau kita masih tetap bertekun di dalam dosa? Jika saat ini kita sedang bergumul terhadap dosa, inilah waktunya untuk mengarahkan fokus hidup kita ke arah yang tepat, yakni hidup bagi Tuhan Allah di dalam Kristus. Hiduplah bagi Tuhan Allah, maka dosa akan kehilangan daya pikatnya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih atas firman Tuhan. Mampukan kami untuk selalu dekat dengan Tuhan dan hidup untuk Tuhan. Maka kami dapat kehilangan daya pikat terhadap dosa yang seringkali terus menguasai kami. Terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus yang memampukan kami untuk sadar akan segala dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan dan menuntun kami pula untuk hidup di dalam kebenaran. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa permohonan ucapan syukur demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.